Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam lembut, selembutnya kelembutan. Parantoro dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami, Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini tidak seperti biasa, siang hari kami menjumpai Anda. Nah, ada apa ini? Ya, karena kebetulan hari ini hari Jumat, baru saja tentunya bagi umat muslim laki-laki telah selesai menunaikan ibadah sholat Jumat. Oleh karenanya mumpung saya ingat, saya punya sesuatu informasi yang berkaitan dengan hari Jumat yang sangat penting ini. Informasi apa tentunya nanti akan bermanfaat bagi kita, karena kita adalah sebagai penggemar sejarah. Penggemar perkutut juga penggemar sejarah. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Parantoro dimanapun Anda berada, bertepatan dengan hari Jumat ini tentunya kita sebagai penggemar dan penghobi burung perkutut akan berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat adat istiadat, sejarah, dan juga budaya bangsa. Budaya leluhur, budaya nenek moyang yang telah lama ada di bumi Nusantara, pelan-pelan akan kita pelajari. Ya, mau tidak mau dan harus mau, karena sebagai penggemar burung perkutut sedikit banyak kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Langsung saja kita akan berbicara tentang ada sejarah apa sih di hari Jumat dalam peristiwa-peristiwa di tanah Jawa. Nah, kita akan flashback kembali ke masa lampau di era pemerintahan Kerajaan Demak ya. Tepatnya pada saat itu terjadi sebuah peristiwa di hari Jumat, yaitu peristiwa tragedi pertikaian darah. Nah, sebelum kita membahas itu tentunya kita akan awali dengan melihat para pemeran-pemeran atau tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa itu. Tentunya pertama kita harus tahu tentang silsilah dari aktor-aktornya, tokoh-tokoh yang berperan di masa kerajaan Demak itu siapa saja. Yang pertama adalah tentu sang pendiri dari kerajaan Demak Bintoro, siapa lagi kalau bukan Raden Patah atau Sultan Fatah. Ada juga yang menyebutnya sebagai Paterodin. Tak jarang ada yang menyebutnya dengan istilah atau penamaan dengan berbahasa Cina, yaitu Pangeran Jimbun. Nah, itu adalah sederet nama lain dari Sultan Patah atau Raden Patah. Raden Patah tentunya adalah seorang tokoh muslim saat itu, karena beliau juga berguru pada seorang wali, salah satu wali 9 yaitu Sunan Ampel. Bahkan beliau akhirnya juga mempersunting putri dari Sunan Ampel tersebut. Nah, dari pernikahannya tersebut tentunya Raden Patah memiliki beberapa orang putra. Di antaranya yaitu adalah yang pertama Pangeran Sabrang Lor atau Raden Surya. Kemudian ada lagi yaitu Pangeran Trenggono. Selain itu Raden Patah juga mempunyai atau memiliki istri yang lainnya, yaitu dari putri dari Adipati Jipang di daerah Cepu, kalau sekarang di Kabupaten Blora. Dari pernikahannya dengan putri dari Adipati Jipang tersebut, Raden Patah dikaruniai anak, ya, seorang putra yang bernama Pangeran Kikin atau Pangeran Surowiyoto. Ini yang kelak disebut sebagai Pangeran Sekar. Nah, kemudian, apa kaitannya dengan peristiwa di hari Jumat? Nah, peristiwa di hari Jumat kelabu itu yang menorehkan tinta sejarah kelam masa pemerintahan Kerajaan Demak, yaitu biasa pertikaian antara sesama anggota keluarga kerajaan. Biasa unsurnya ya kalau enggak pertikaian bermasalah perebutan tahta, adu gengsi dan pengaruh di dalam perpolitikan kerajaan. Dikala itu putra dari Raden Patah yang bernama Sultan Trenggono tentunya mempunyai putra, yaitu ada yang bernama Sunan Prawoto, kemudian ada Ratu Kalinyamat. Nah, itu
yaitu ada Raden Ayu Cempoko, dan satu lagi ada yang namanya Raden atau Arya Timur. Nah, salah satu putra dari Sultan Trenggono itu yang bernama Sunan Prawoto. Nah, itu melakukan sebuah peristiwa, yaitu melakukan cekcok dan akhirnya beradu pada kesaktian, dan terjadilah peristiwa setelah melaksanakan sholat Jumat, Pangeran Sekar terbunuh, atau dalam perkelahian tersebut Pangeran Sekar meninggal atau kalah dengan Sunan Prawoto atau Raden Bagus Mukmin. Akhirnya Pangeran Sekar meninggal di sungai. Nah, peristiwanya itu terjadi setelah beliau melakukan ibadah sholat Jumat. Akhirnya diberi gelar atau mendapatkan gelar sebagai Pangeran Sekar Sedo ing Lepen atau Pangeran Sekar Sedo Lepen. Artinya Pangeran Sekar yang gugur atau wafat di sungai. Itu adalah kurang lebih penamaan dari Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu peristiwa dari Jumat yang sangat prabu, sehingga pada suatu ketika nanti putra dari Pangeran Sekar Sedo Lepen yang bernama Arya Penangsang atau Arya Jipang tersebut menuntut balas kepada si pembunuh dari ayahnya, yang tak lain tak bukan adalah cucu dari Raden Patah, yaitu yang bernama Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto. Dan itu akhirnya berlanjut hingga suatu ketika putra dari Pangeran Sekar yang bernama Arya Penangsang tersebut mengutus seseorang anak buahnya untuk membalaskan dendamnya, yaitu membunuh dari Sunan Prawoto. Mengutus seorang yang bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto ketika sedang istirahat di tempat tidurnya. Dan disitulah terjadi saling balas-membalas dan akhirnya berbuntut panjang hingga terjadi pertikaian yang membawa beberapa tokoh Wali Songo di sana. Nah, itu adalah awal mula terjadinya percekcokan perebutan tahta, intrik politik di Kerajaan Demak. Benang merahnya itu terjadi diawali dari ketika terjadi perkelahian atau cekcok di sebuah sungai ketika Pangeran Sekar Sedo Lepen baru saja pulang dari sholat Jumat. Dan saya teringat atas peristiwa sejarah tersebut. Oleh karenanya, apa yang dapat kita ambil dari kisah yang telah kita bahas tadi, yaitu kita sebagai penggemar burung perkutut yang tentunya mempelajari tentang sejarah, mempelajari tentang adat istiadat, mari kita petik kisah-kisah yang telah ditularkan dari nenek moyang kita, dari leluhur kita ambil sisi positifnya, yaitu agar kita mampu menjaga kerukunan, keutuhan dalam satu keluarga, dalam satu lingkungan, dan dalam satu masyarakat. Tentunya apabila kita rukun, apabila kita damai dan tentram, akan sejahtera. Bukan sebaliknya, kalau terjadi cekcok, gesekan-gesekan yang tidak ada gunanya, justru akan membawa kemunduran, akan membawa kemudorotan. Nah, itulah Parandoro, mengapa saya memberikan sedikit informasi ya, karena terkadang kita itu teringat, oh ada peristiwa apa ya, seperti itulah. Tadi kebetulan ketika hari ini tadi agak mendung pagi hari, namun siang hari sudah lumayan agak ada sinar matahari. Tadi baru saja saya menjemur 2 ekor burung perkutut yang ada di sangkar, kok saya teringat dengan kisah, yaitu tadi peristiwa di hari Jumat, yaitu terjadinya tragedi perkelahian antara keluarga Kerajaan Demak lah. Yang tentunya mereka itu antara putra dari Raden Patah, yaitu Raden atau Pangeran Sekar, dengan cucu. Berarti ini antara dapat dikatakan keponakan ya. Berarti karena Sultan Trenggono dan Pangeran Sekar ini kan masih saudara, hanya beda ibu satu ayah. Nah, sedangkan kalau Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto ini kan berarti putra dari Sultan Trenggono, masih sama ada hubungan darah.
Dan itu memang intrik-intrik politik seperti itu sejak dahulu sudah ada. Demikian para Ndoro. Alhamdulillah kita sudah berbagi informasi, semoga ada manfaatnya dan bisa kita jadikan pembelajaran dan diskusi. Tentunya informasi sejarah tidak bisa kita telan mentah-mentah, tapi juga tidak bisa kita tolak secara mentah-mentah. Pelajari dari berbagai sumber, dari berbagai literasi, dan tentunya kita tetap dalam satu hobi, yaitu melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya ada perkutut di dalamnya. Dari lereng Gunung Muria, Sabet Jawa pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.